Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah rahimakumullah. Ada satu hadis Nabi SAW yang populer di kalangan umat muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, "Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ada satu kisah sahabat Nabi SAW yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah SAW daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikan ia syahid dan menjadi rebutan para bidadari surga. Siapakah dia? Namanya adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yasrib atau Madinah, tidak bernasab, tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau mendekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bungu, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan kepadanya." Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi Julaibib menerima hidayah, dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah SAW. "Julaibib," begitu lembut beliau SAW memanggilnya, "tidakkah engkau menikah?" "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" kata Julaibib tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala pada kata-kata maupun raut mukanya. Rasulullah SAW pun tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah SAW kembali menanyakan hal yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu terus hingga 3 hari berturut-turut Rasulullah bertanya. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah SAW memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya, demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah SAW. "Julaibib?" nyaris terpeki ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib," jawab Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata ayah sang gadis. Kemudian sang ayah bertanya kepada istrinya, "Rasulullah meminang putri kita untuk Julaibib." Istrinya pun menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, "Siapa yang meminta?" Sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah SAW yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata sang gadis.
Sang gadis solehah itu membacakan ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Mendengar perkataan gadis itu, akhirnya sang Nabi tertunduk dan berdoa untuk sang gadis solehah itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikianlah doa indah Rasulullah SAW. Maka benarlah doa Nabi SAW. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tiada bersahabat padanya. Tak berselang lama setelah upacara pernikahan dilangsungkan, seruan jihad bergema memanggil Julaibib. Julaibib pun berlangsung bergegas untuk berangkat berjihad. Julaibib pun syahid di medan perang. Pada saat para sahabat tengah mengevakuasi jasad-jasad para mujahidin, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat itu, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Nabi SAW bertanya lagi, kali ini dengan wajah yang merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah SAW menghela nafasnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tetapi aku kehilangan Julaibib. Para sahabat tersadar. Carilah Julaibib, carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri mengangkat tubuh Julaibib. Beliau mensolatkan dan berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Demikianlah kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir dengan syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapatkan ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah, sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.